Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba sedikit memberikan mungkin barangkali pencerahan bagi teman-teman di seluruh Indonesia yang sekarang sedang mencoba untuk uji kompetensi kepala sekolah. Ada beberapa yang nanti perlu saya jelaskan. Ini contoh soal dan jawabannya sudah ada. Jadi untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Dan tentunya jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Sehingga kita doakan mudah-mudahan yang bisa subscribe nanti bisa lolos semua, ya kan, bisa lulus dan bisa melanjutkan tugasnya sebagai kepala sekolah. Karena kalau nggak lulus ya mestinya nggak akan bisa kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus dengan baik. Karena itu sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan uji kompetensi kepala sekolah, kenapa sih harus diadakan uji? Ada yang mengatakan apa kayak kurang kerjaan ada uji kompetensi dan lain sebagainya. Bukan kurang kerjaan, ya, karena di sini tuntutannya Bapak Ibu memiliki kompetensi, ya, memiliki kompetensi. Karena itu perlu diadakan uji kompetensi. Kalau kita melihat dari mungkin menyadur dari kalimatnya Pak Anies Baswedan, ya, bahwa ke depan pendidikan ini yang paling pokok adalah di karakter, ya. Karakternya mau seperti apa, mau jadi seperti apa, itu paling pertama. Jadi anak akan baik tidak itu pertama di karakternya. Artinya ke depan bagaimana pengembangan sekolah, Bapak Ibu harus berpikir ulang bagaimana cara pengembangan karakter di sekolah, itu menjadi dasar, ya. Kemudian kalau kita tilik di IASP, di IASP itu ada 35 butir, ya. Untuk yang butir intinya ada 35 butir. 11 butir diantaranya adalah tentang pengembangan karakter. Nah, sekarang tuntutannya kepala sekolah, kita itu mau mengembangkan apa di sekolahnya. Nah, karena itu dituntut diuji kemampuannya seperti apa nanti dalam pengembangan karakter di sekolahnya. Karena itu menjadi pokok. Kemudian yang kedua, selain ya kalau karakter tentunya ada dua. Kalau Pak Anies menjelaskan ada karakter itu ada dua, karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu bagaimana nanti anak itu menjadi anak yang sopan, santun, ya kan. Kemudian apa yang namanya budi pekertinya baik lah, ya ta? Itu seperti itu ya. Istilahnya kalau dalam Islam menyatakan akhlakul karimah, memiliki akhlakul karimah. Seperti itu. Itulah karakter yang dituntut ke depan. Kemudian karakter yang kedua adalah karakter kinerja, tentang disiplin, ya kan. Kemudian tidak malas, ya, semangat bekerja, semangat belajarnya, kemudian tangguh. Nah, itu semua tertuang di dalam IASP. Bagi teman-teman yang tidak mau membongkak diri, tidak mau mencoba membahas ke sana, tentunya ketika suruh mengembangkan tentang karakter nanti seperti apa, mungkin akan kesulitan, ya. Nah ini, jadi soal ini ada 100 soal yang nanti Bapak Ibu bisa mencoba langsung. Dan tentunya di sini sudah saya siapkan kunci jawabannya, ya. Jadi ikuti video ini sampai selesai, gitu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan uji kompetensi, ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pengembangan karakter. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kompetensi. Nah, kalau Pak Anies mengatakan kompetensi itu yang diantaranya adalah kreativitas, inovasi, kemudian komunikasi, kolaborasi, ya toh? Ini termasuk literasi, ya. Ini akan menjadi dasar seorang guru, kepala sekolah ataupun siswa. Sekarang tuntutannya sudah semua, ya kan. Sekarang coba kita pikirkan, mungkin barangkali kalau Pak Anies nyadur dari kalimat Pak Anies saja lah, yang menurut saya sangat luar biasa bagus, ya. Jadi kalau sekarang anak itu diarahkan, mungkin kalau gambaran Pak Anies itu, dulu kita melihat orang membawa motor orange, ya, motor orange, bawa Suzuki yang berwarna oranye, ya kan, dari kantor pos, luar biasa. Sekarang itu sudah nggak ada lagi karena via WA, via email nggak kepake lagi. Jadi kalau sekarang tuntutannya itu kreativitasnya, kamu nanti kalau lulus akan membuat apa. Nah itu kalau kata Pak Anies seperti itu. Dan saya setuju sekali itu, ya. Nah sekarang akan diuji Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu dalam pengembangan sekolah, pengembangan karakter siswa itu seperti apa, ya itu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama nanti kemungkinannya ini biasanya kalau uji kompetensi itu yang selalu dicek kemampuan Bapak Ibu adalah tentang visi misi
sekolah. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagaimana penyusunannya? Apakah Bapak Ibu dengan cara sendiri akan melakukan penyusunan visi misi? Ya, toh? Apakah Bapak Ibu akan melibatkan orang lain dalam penyusunan visi misi? Kemudian faktor apa yang mendukung untuk membuat sebuah visi dan misi? Itu nanti kemungkinan masuk di dalam soalnya, itu diantaranya. Ya kan, kemungkinan besarnya itu. Tapi ya kembali lagi ya, namanya soal ya tergantung orang yang mau yang membuat ya. Tapi kalau pandangan saya ketika membuat soal kok lepas dari konteks dalam kemampuan kepala sekolah, menurut saya juga nggak benar juga menurut saya. Tapi untuk kemampuan dasar mungkin, kemampuan cara logikanya mungkin secara matematis. Kemarin seperti uji kompetensinya asesor. Ada yang mengatakan apa asesor diuji seperti ini? Konsep dasarnya benar bahwa harus memiliki logika yang tinggi. Ada seperti itu. Sehingga kalau kita tidak memiliki logika yang tinggi mengerjakan sesuatu, sehingga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang harusnya bisa dikerjakan dengan cepat menjadi lambat. Nah, itu salah satu karena logikanya kurang. Nah, di sini Bapak Ibu akan diuji kemampuan logikanya juga. Ya kan? Kemudian terkait undang-undang. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa sekolah ini akan dibawa kemana. Sopirnya adalah Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah. Itu nggak bisa asal yang penting ngebut, tidak bisa. Harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Ya kan? Dalam mengikuti peraturan perundang-undangan, artinya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya namanya harus ngikutin jalur, mengikuti jalan. Jalan itu tidak mesti lurus, tidak. Tidak, saya katakan tidak lurus semuanya, tidak. Kita pengen dari Lampung mau ke Palembang, ya kadang kanan, kadang ngiri, kadang ada jeglongan, kadang ada naik, ya kan? Itulah yang namanya. Tapi harus ngikuti jalan yang benar. Jalan yang benar, jalannya itu sampai ke Palembang. Kalau nggak benar, nggak nyampe itu. Itu maksudnya. Jadi benar-benar bahwa konsepnya ini adalah pengembangan kemampuan seorang kepala sekolah itu harus bisa membawa gerbong ini sehingga sampai tujuan dengan selamat dan berhasil dengan baik. Kali itu soalnya cukup luar biasa ya. Di sini ada contoh, tapi bukan saya yang membuat, itu contoh yang ada di internet. Bapak Ibu nanti bisa download. Linknya ada di bawah video ini, ada judul. Kemudian di bawah judul nanti silahkan lihat, di sini ada link untuk downloadnya. Silahkan download dan pelajari Bapak Ibu. Nah, ini di sini sebagai tambahan literasi Bapak Ibu. Tapi yang saya sarankan Bapak Ibu, jangan lupa konsep bahwa kemampuan kepala sekolah itu di Permendikbud nomor 13 tahun 2007, kompetensinya kepala sekolah itu seperti apa? Silakan dibaca dengan baik. Di sana akan banyak hal yang harus ditemukan oleh seorang kepala sekolah. Syaratnya apa, masa kerjanya berapa tahun dan lain sebagainya. Dan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Ya kan? Seperti itu. Kemudian terbitlah Permendikbud yang terbaru, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Bahwa kepala sekolah yang awalnya adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sekarang sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 pada pasal 15 dinyatakan bahwa sepenuhnya kepala sekolah itu adalah di manajerial. Tugasnya adalah manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi. Supervisi ada dua, yaitu supervisi guru dan tenaga kependidikan. Ini yang menjadi dasar Bapak Ibu harus melangkah ke depan. Ya kan? Di sana juga dijelaskan bahwa tugasnya Bapak Ibu di dalam manajerial itu nanti terurai pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Pada lampiran yang kedua, bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan rincian tugas. Manajerial itu yang pertama, harus menyusun program. Yang kedua adalah mengelola SNP, ya kan? Mengelola SNP. Seperti apa? Itulah yang nanti akan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Mau dibawa kemana sekolah ini tergantung Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, untuk download Bapak Ibu silahkan buka di deskripsi video ini, di bawah ini ada judul, kemudian di bawahnya judul nanti ada link yang bisa di download. Bapak Ibu klik di situ, setelah terbuka nanti sebelah kanan atas ada download, silahkan klik download. Setelah di-download silahkan dipelajari sebagai ya menambah wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, ini bukan soal saya tapi adalah soal dari internet yang ini pernah digunakan dalam uji kompetensinya kepala sekolah. Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like dan lonceng. Mudah-mudahan lulus dengan hasil yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for